Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya. Jadi dengan memasang kere seperti ini ya kawan, ini bisa menghemat pemakaian listrik ya bagi kawan-kawan yang menggunakan AC di rumahnya gitu. Nah, bagaimana kere ini bisa membantu kita menghemat listrik AC? Jadi cara kerjanya gini kawan-kawan, ini kere ini ya, menghalangi sinar matahari ya. Jadi rumah saya ini kan menghadap ke barat, yang mana ketika lewat waktu jam 12 siang itu sinar matahari mulai menyinari dinding sebelah sini ya kawan-kawan, terutama sekitar jam 2, jam 3 gitu ya ke sini. Apa yang terjadi kemudian? Dinding saya jadi panas ya, dinding kamar di sini nih. Nah, kalau dinding panas ya kawan, sedikit banyak pasti tembus ke dalam. Kemudian susahnya lagi apa? Dinding kalau panas itu sampai malam hari pun masih panas ya, karena dia ya sifatnya itu menyimpan ya kawan, karena dia bukan konduktor ya, jadi dia kayak tersimpan lama di dinding itu, sehingga mulai dari siang sampai malam itu dindingnya akan panas terus. Nah, dinding yang panas ya kawan, itu tentu saja akan memanaskan udara di dalam kamar gitu ya. Nah, ketika udara di dalam kamar itu panas, maka AC ya akan bekerja lebih keras ya. Karena apa? AC itu kan bekerjanya dia mendinginkan suhu udara sampai di settingnya. Misalkan kita setting 20 derajat Celcius ya, maka suhu ruangan akan didinginkan sampai 20, baru setelah tercapai 20 maka AC akan istirahat. Nah, seperti itu kira-kira ya kawan. Nah, apa yang terjadi kalau udaranya panas terus-terusan karena ada pengaruh dari dinding? Maka AC pun akan bekerja terus-menerus tanpa henti ya kawan. Sehingga dengan demikian maka akan menjadi boros listriknya karena AC tidak pernah istirahat ya. Jadi bagi kawan-kawan yang belum tahu cara kerja AC, kira-kira seperti itu. Jadi AC ini ya kawan, kalau bisa bebannya itu sekecil mungkin ya. Nah, selanjutnya saya punya tips ya kawan-kawan, bagaimana menentukan di mana perlu kita pasang kere gitu ya. Nah, sebetulnya bisa dari dua sisi ya kawan-kawan. Kalian bisa lihat ketika kalian dari luar mana dinding yang kira-kira kena sinar matahari sehingga kemudian dindingnya menjadi panas, atau kalian juga bisa observasi dari dalam ya. Misalkan sore hari ya, coba kalian raba dinding kamar kalian yang menggunakan AC. Nah, apakah dinding tersebut hangat? Kalau dinding tersebut hangat, cari tahu apakah di luarnya terpapar sinar matahari. Nah, kalau memang terpapar sinar matahari, maka pasanglah kere di area yang terpapar sinar tadi. Nah, kemudian satu tip lagi ya, jangan menutupi semua area ya kawan. Karena apa? Contohnya seperti ini, kenapa saya tidak tutup kere ini dari sini sampai sana? Ya, karena di sini saya ada outdoor AC. Ya, jadi outdoor ini perlu akses udara bebas untuk mendinginkan kondensornya, kawan. Jadi kondensor di situ itu dia perlu udara bebas. Kalau kawan-kawan tutup di sini, maka AC juga kerjanya jadi nggak bagus. Kemudian konsumsi listriknya juga mungkin akan bertambah atau meningkat itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu hal lagi ya, meskipun di sini saya pasang kere ya, ini juga saya pasang kere. Kalau ini nggak ada masalah ya. Kalau ini perhatikan, kalau nutupin dinding dengan menggunakan kere ya kan, usahakan jangan nempel ya, jangan nempel di dindingnya, tapi beri jarak beberapa sentimeter. Untuk apa? Karena bagaimanapun kere ini juga kalau kena sinar matahari dia juga jadi panas. Kalau kawan-kawan terlalu nempel ke dinding, maka panasnya kere ini juga akan merambat ke dinding di belakangnya. Maka seperti kawan-kawan perhatikan, di sini ini saya beri jarak kira-kira 10 cm dari dinding. Sehingga 10 cm ini cukup untuk menghentikan penyebaran udara panas yang diakibatkan oleh konveksi ya, kalau melalui udara ya kawan. Mungkin kawan-kawan pernah mendengar artikel ya yang mengatakan bahwa kalau mau membeli AC itu pertimbangkan rumah itu menghadap kemana, barat, timur, selatan, utara. Kalau menurut saya itu nggak penting ya kawan. Karena apa? Pertimbangan menghadap tadi itu sebetulnya bagaimana
rumah kita menerima cahaya matahari ya sehari-hari. Nah, kembali ya kawan, nggak peduli menghadap kemanapun, kalian cari ya mana area yang terpapar sinar matahari. Ya, kalau bisa diatasi ya kawan. Kalau tidak ya berarti kalian harus membeli AC yang ukuran lebih besar ya. Nah, daripada membeli AC yang ukuran besar, mendingan kita atasi dengan salah satunya cara dengan memasang kere seperti ini ya. Jadi kerugiannya kita tadi itu dua ya kawan. Kalau dinding kita panas, yang pertama ukuran AC harus gede, kemudian yang kedua kerja AC juga lebih terforsir ya, karena dia harus bekerja terus-menerus. Nah, kemudian pertimbangan berikutnya adalah atap ya kawan. Jadi atap ya, konstruksi maupun bahan itu juga berpengaruh ya. Kalau atap seng ya, kemudian apalagi jaraknya dengan plafon mungkin nggak jauh ya kawan, itu akan membuat ruangan juga lebih panas ya, karena sifat seng yang mudah panas ketika terkena sinar matahari. Kemudian jadi menurut saya ya, pengalaman saya, kalau yang material atapnya dari genting ya kawan, itu kayaknya sih lebih bisa menahan panas matahari gitu ya. Kemudian yaitu tadi ya, jarak dengan plafon juga usahakan jangan terlalu dekat sehingga panas dari atap itu tidak tersalurkan ke plafon ya, seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi itu beberapa tips ya sehingga kita bisa menghemat ya, pembelian AC agar ukuran tidak terlalu besar, kemudian juga pengoperasian AC agar listrik kita tidak boros. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.